Ketika kita udah bicara usia yang dewasa ya, ini bukan anak lagi, tapi masih Mhm. anak lah ya Mhm mhm mhm. jatuhnya. Cuman udah umur 20, udah umur 30, Iya. tapi kok ya, wah ini saya ketemu banyak banget gitu ya. Mhm. Sebagian besar dari mereka, anak-anak kita, adik-adik kita nih yang memang, buat semua orang di sekelilingnya melihat itu sebagai sebuah masalah, di kepalanya dia tuh bukan masalah. Mhm mhm mhm. Seringkali begitu. Mhm. Jadi nggak bisa kita kasih penawaran treatment ke orang yang tidak merasa sakit, itu nggak bisa. Mhm. Gitu. Oke, sebenarnya berarti kan bisa ya kita, terhindar, si anak ini ya atau orang ini tuh terhindar dari kan banyak ya kejadian-kejadian yang, sudah berusia, sudah 20 tahun, sudah 30 tahun, mereka masih dalam keadaan insecure gitu ya kan. Masih dalam Mmm. keadaan, "Aduh aku berani nggak ya?" Mau berbuat aja itu takut gitu ya, mau berbuat sesuatu aja takut gitu, mau show up itu takut. Berarti kan masih bisa sebenarnya kalau misalnya dia sadar dari kecil ya atau di bawah 20 tahun tadi, 17 tahun ke bawah, tahu ini akan efeknya ke depannya seperti ini loh gitu. Harusnya kan ketika mereka tahu ini bisa diatasi gitu loh, jangan sampai kebawa ke dewasa nanti gitu ya. Iya, betul. Mhm. Itu bisa dan tetap ada juga kasus di mana tadinya baik-baik aja, tiba-tiba ya udah umur 20 ke atas baru mulai ada gejalanya. Itu juga bisa terjadi, Mas Mhm Teguh, mhm gitu. mhm. Karena pengaruh lingkungan, karena Oh, pengaruh, I see. teman-teman tongkrongan atau mungkin orang terdekatnya dia Yes yes yes. gitu-gitu. Nah, itu mungkin terjadi juga. Nah, ketika kita udah bicara usia yang dewasa ya, ini bukan anak lagi, tapi masih Mhm. anak lah ya Mhm mhm mhm. jatuhnya. Cuman udah umur 20, udah umur 30, Iya. tapi kok ya, wah ini saya ketemu banyak banget gitu ya. Mhm. Kasus-kasus yang memang, sudah usia produktif tapi nggak produktif Mhm gitu mhm. kan, dan banyak banget sebetulnya. Dan kadang-kadang bukan kadang-kadang ya, seringkali ini, kita lihat di sekitar kita, di orang-orang terdekat kita yang bikin kita ngerasa sedih gitu, gimana ya. Nah, dan contoh kasusnya banyak gitu ya, Mhm. ada, sepupu jauh saya yang, eee, keluarganya ya baik, datang dari keluarga yang baik gitu ya, Mhm tapi mhm. anaknya udah mendekati umur 30 ini masih jadi beban orang tua Mmm. menurut keluarganya. Mhm Nggak mhm. mau kerja, bilang cari kerja susah, tapi Mhm. terus, motor masih nyicil Mhm gitu mhm. kan, jadi apa, Gojek, Mhm. tapi kadang narik kadang Kadang nggak oh, enggak, iya kayak iya, gitu heeh kan. heeh. Dan kadang-kadang di kondisi yang sangat susah, sampai mungkin pas lagi bulan ini nggak bisa bayar cicilan motor, ketika ibunya ngomong ini nggak bisa dibayarin bulan ini, terus dia malah diam-diam minjem uang lagi. Oh, Jadi iya iya. beban tambahan Heeh, iya lagi iya gitu iya. kan, buat nanti diberesin di belakang. Berat gitu, itu ada. Mhm mhm mhm. Ada teman kita di sini juga sama kan, ibunya Mhm. sempat ngobrol ke saya, terus cerita, "Gimana ya?" gitu. Soalnya, sama nih dia juga, ini kan, eee, Brand apa, nge-Grab Gojek juga gitu, gitu, heeh. driver Grab gitu, tapi terus, ya kadang berangkat, kadang Mhm enggak mhm gitu. mhm. Terus tapi di usia yang udah mau 30-an itu kan, memang lebih sedikit ya pilihan untuk, Pekerjaan, pekerjaan yes betul. gitu. Tapi ya tadi, ibunya sih yakin padahal kalau misalnya berangkat, cari, usaha, pasti ada aja jalan, Mhm. ibunya yakin loh. Betul. Ibunya abundance menurut Iya, betul saya, betul betul. cuman anaknya keblok gitu, Mhm mhm. "Udahlah nggak usah, susah mah, nggak ada yang mau nerima, aku udah lamar berkali-kali ditolak," gitu. Mhm mhm mhm. Udah ke apa, salah satu minimarket yang terkenal ditolak, Mhm udah mhm. ke supermarket ditolak, udah ke, jadi ngelamar jadi admin di mana ditolak juga gitu, karena Mhm mhm. usianya rata-rata penolakannya seperti itu. Mhm Dan, mhm. dari beberapa kali penolakan berhenti berusaha Yes 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 gitu, yes. bahkan berhenti bermimpi. Nah ini Oh, masalahnya, gitu. yes yes yes. Nah di kondisi itu teman-teman, ini kan seringkali yang datang itu adalah keluarga yang peduli. Oke, Yang betul. bertanya ke kita di sini gitu Betul kan, betul. yang Mhm. muncul ke permukaan sebagai orang yang pengen bantu tapi nggak tahu harus gimana, Mhm gitu. mhm Mungkin mhm. teman-teman juga mungkin ngerasain pernah gitu ya, ada kondisi di mana saudara Anda atau mungkin anak Anda atau adik atau ponakan, sepupu, siapapun, Iya. temen deket, anak temen gitu Mhm misalnya, yang mhm. kondisinya udah miris banget, udah parah banget, yang sedih lah mungkin ya. Saya nggak usah bilang contoh kasusnya, kalau teman-teman saya bilang kayak gitu langsung pasti kebayang, Iya iya. seseorang yang mungkin ada. Nah,
Yang pertama, step 1 adalah teman-teman. Halo teman-teman, sorry saya potong videonya ya. Saya pengen kasih info spesial banget untuk teman-teman semua. Kalau misalnya Anda suka dengan konten seperti yang sedang Anda tonton di YouTube ini, maka teman-teman akan sangat suka kalau misalnya kita bisa ketemu langsung secara live. Kita teman-teman lagi bikin sebuah webinar khusus ya, di mana ini akan kita bikin gratis untuk teman-teman semua dan Anda bisa ikutan. Caranya gimana? Teman-teman langsung aja cari di kolom deskripsi di bawah video ini. Anda daftarkan diri Anda di webinar terdekat itu dan kita akan bisa ngobrol secara langsung di dalam webinar online-nya ya. Jadi pastikan Anda terdaftar dan silahkan lanjut nonton videonya. Anda perlu kasih expose kedamaian ID ke mereka, ke anak-anak ini. Karena mereka ini sudah dewasa, sudah tahu mana yang salah, mana yang benar sebetulnya. Yes. Cuman di era yang abundance ini, mereka punya scarcity mindset, titik. Gitu. Ketakutan ya. Mereka punya ketakutan, nggak diterima, nggak layak, Betul. gitu kan, nggak mampu berkompetisi, gitu, Betul. dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga mereka ngejudge diri mereka, tanda kutip menyabotase atau menyakiti diri sendiri dengan mengatakan sebuah keyakinan yang sebetulnya nggak valid juga 100% gitu. Ya bener nyari kerja susah, tapi kan bukannya tidak ada. Yes, betul. Gitu. Di video yang waktu saya di Eropa sama Mas Angga tuh kan ini dibahas banget tuh tentang gimana caranya seseorang yang kalau masih mau berusaha pasti ada Pasti yang ada mau. jalan gitu. Pasti ada jalan. Nggak penting umur, nggak penting latar belakang, nggak penting pendidikan segala macam. Pasti ada jalan kalau mau diusahain gitu. Cuman kan rasa percaya sama diri sendiri mampu ini yang perlu diinstal. Iya. Gitu. Nah, cara expose-nya gimana? Ya, teman-teman coba cari salah satu judul yang mungkin bisa memotivasi dia gitu ya, yang relate sama kasusnya di channel YouTube Kedamaian ID ini teman-teman cari, itu bisa gitu. Yang kedua, kita secara berkala teman-teman itu bikin webinar gratis. Dan ini boleh dihadiri siapapun. Nah, tugas Anda cuma cari hot button-nya dia apa, impian terdekatnya dia apa. Oke. Gitu. Misalnya dia bilang cari kerja susah. Nah, ada nih webinar yang bisa bikin dirimu nanti jadi pede banget buat nyari kerja. Gitu. Nama komunitasnya Kedamaian ID. Gitu. Coba aja. Nah, teman-teman bisa tanya sama konsultan edukasi kita, webinar terdekatnya kapan? Yes. Karena kita bikin secara rutin, teman-teman. Gitu, selalu ada. Nah, webinar itu teman-teman yang diikuti secara gratis itu, teman-teman bisa sarankan mereka untuk ikut karena ketika kita sharing di webinar ini kan kita bukan webinar preview ya, kita beneran kasih sesuai judulnya, kasih janjinya dan kita kasih prakteknya dan selesai di situ semuanya gitu. Kadang-kadang kita offering something di dalam sana, tetapi teman-teman semua yang harus diterima di dalam sebuah webinar itu sudah pasti kita kasih dan sudah diterima. Dan biasanya ketika dia hadir ke sana, nah ini yang menarik. Dia akan mulai sadar kebutuhan yang sebenarnya. Walaupun goals yang Anda kasih ke dia bukan kebutuhan yang sebenarnya dipikir keluarga besar. Yes. Keluarga besar berasa ini orang nih bohwat nih. Ini nggak bisa ditolong nih, susah banget nih, berantakan nih otaknya gitu kan. Tapi ya dia pasti punya motivasi hidup gitu. Apa gitu. Dia sendiri yang nemuin nanti kan gitu. Nanti ya, dia sendiri yang nemuin. Ketika dia ternyata bilang oke, kalau misalnya ini bisa bikin gue gampang nyari kerja, saya ikut deh. Nah begitu dia datang ternyata kita ngomongin tentang abundance, kita ngomongin tentang melepas emosi negatif kan gitu ya. Kita ngomongin tentang memaafkan. Nah hal-hal yang penting untuk hidupnya dia nanti akan mulai kesusun sendiri puzzle-nya di kepala dia sendiri. Betul. Habis itu dia akan terapi dirinya sendiri dibantu sama webinar itu dan biasanya kita kasih rekamannya juga gitu ya. Kalau teman-teman cukup beruntung dan saya bisa bilang ini hampir pasti terjadi ya kalau orangnya udah benar-benar sadar dia punya sesuatu yang pengen di-upgrade, gampang habis itu. Yes. Tinggal bilang aja, kan udah tahu webinar kemarin, tinggal dilanjutin aja. Diajarin apa kemarin gitu kan? Antara diajarin meditasi atau diajarin tapping misalnya untuk nyembuhin apapun. Nah itu juga dipakai buat dirimu semangat, dipakai buat dirimu ngejar impian, dipakai buat dirimu ngejar nyari kerjaan atau nyari pasangan misalnya gitu kan atau apa. Nah itu dimotivasi. Jadi bertahap teman-teman. Teman-teman nggak bisa bilang lu tuh bermasalah harus disembuhin gitu. Dia nggak ngerasa dia sakit, ini masalahnya. Gitu. Sebagian besar dari mereka, anak-anak kita, adik-adik kita nih yang memang buat semua orang di sekelilingnya melihat itu sebagai sebuah masalah, di kepalanya dia tuh bukan masalah. Seringkali begitu. Jadi nggak bisa kita kasih penawaran treatment ke orang yang tidak merasa sakit, itu nggak bisa. Gitu. Tapi dari webinar itu dia bisa. Nah,
Gitu. Ya ini Betul, 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 mudah-mudahan betul. teman-teman akan bisa terbantu ya gitu. Kalau dia akhirnya ikut jadi seminar kita yang 5 hari misalnya, wah udah selesai tuh. Iya, iya. Gitu. Tapi ya tadi nggak bisa teman-teman, udah gini deh mas, programnya tak beliin aja biar tak suruh tonton. Nggak bisa. Nggak bisa, betul. Nggak ada gunanya. Dia perlu drive dari dirinya sendiri. Yes. Perlu yes. punya apa ya, willpower yang niatnya bener-bener Betul. dari hatinya, nggak bisa disuruh. Karena ketika dia niat, dia juga sudah merasa, oke, aku perlu berubah. Kan gitu kan. Ya. Sudah ada perasaan itu. Betul. Walaupun sedikit misalnya, walaupun berapa gitu ya. Kalau misalnya teman-teman bayarin misalnya ya, bayarin, ya paling tidak dia perlu ada andil lah untuk membayar itu juga gitu kan. Entah 50%-nya, entah 10%-nya gitu ya kan Mas Fadli ya. Betul. Bener gitu. Ketika sudah ada niat itu, udah ada perasaan, yes aku mau berubah. Berubah itu, kalau kata Mas Fadli itu kemarin apa, sudah 50% penyakit Udah sembuh. iya, kan gitu ya. Udah setengah perjalanan itu menuju sembuh. Kalau dia sudah tahu kalau dia sakit dan pengen berubah. Betul. Gitu. Oke. Jadi keinginan berubahnya harus dari dia, habis itu baru teman-teman cari kasih setengahnya solusi lagi lanjutannya. Gitu ya. Oke, sip. Thank you Mas Fadli ya. Tadi ada dapat ilmu baru saya yaitu feel, felt dan found. Ya. Nah, ini perlu nih, ini jadi script ya teman-teman ya gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau curhat atau mau berbincang-bincang sama anak ya, buat bonding ya, ngedekatin bonding gitu ya. Yes. Mempererat bonding teman-teman. Sebelumnya kita udah bahas tuh ya, feel, felt, found ya. Itu dipakai tekniknya sering-sering lah. Yes. Gitu. Oke, itu aja. Thank you Mas Fadli ya. Oke, sama-sama Mas Teguh. Thank you teman-teman nonton sampai akhir. Ditunggu komentarnya di bawah dan share video ini ke orang-orang yang butuh ya. Yes. Semoga bermanfaat. See you and bye-bye.